firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita di dalam seri bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir atau bersama-sama dengan kita di dalam seri Set Apart, di mana kita akan belajar bersama-sama konsep yang alkitabiah tentang kekudusan Allah. Bahwa kata kudus itu set apart, dipisahkan, sesuatu yang dikuduskan, dikhususkan untuk tujuan tertentu. Dan kita telah belajar sebelumnya bagaimana set apart itu berbicara bahwa Tuhan itu kudus, terpisah dari kekudusan yang kita miliki. Kita bisa kudus, tapi Tuhan itu jauh lebih besar. Dan kita belajar bersama-sama bagaimana kita sebagai manusia di dalam dosa, kita kehilangan kudusan. Dan minggu lalu kita belajar bersama-sama bagaimana kekudusan itu disingkapkan bagi kita. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kekudusan itu dipulihkan. Amen. Jadi hari ini saya akan mulai dengan sebuah cerita mungkin yang agak menyedihkan, tapi that's okay, a good story. Jadi ada satu karya agak blur di sini. Oke, tapi it's okay. Jadi ada satu karya di abad 16, sebuah patung dari kayu gitu ya. Namanya Saint George di sebuah gereja di I think this is di Spanyol gitu. Nah, satu hari ya karena di abad 16, tentu setelah sekian ratus tahun catnya udah mulai lepas, kemudian udah mulai rusak gitu ya. Lalu ada seorang artis antusias gitu ya. Dia pikir aduh udah jelek banget nih. Coba aku pulihin lah ininya, catnya udah kurang oke banget gitu ya. Jadi dengan semua passion yang dia miliki, lalu dia membuat dicat ulang gitu ya. Setelah dicat ulang, biasa di internet diposting gitu, pas mulai, wah kayaknya ini bukannya nge-restore ya, kayak ini ngerusak gitu ya. Jadi kayak mainan ini Toy Story, kayak mainan anak-anak gitu kan, kayaknya karyanya jadi hilang. So jadi apa yang ini tahun 2018, apa yang dilakukan akhirnya ya pemerintah dan kemudian gerejanya harus melakukan re-restorasi. Ya. Mereka harus cat yang tadinya harusnya gak ada di situ harus dibersihin lagi. Biayanya dari ini sekitar 500 miliar rupiah kalau dikonversiin gitu ya, untuk mengembalikan yang karena kerusakan. Terus ditanya, kok mahal banget? Iya, biayanya jadi 3 kali lipat lebih mahal karena dia harus memperbaiki kerusakan yang tidak harusnya rusak gitu ya, yaitu cat-cat yang tadinya nggak ada harusnya bisa langsung direstore, tapi harus dibetulin lagi gitu ya. Dan ini hasil setelah mereka melakukan restorasi oleh para pakar gitu ya. Well, it's ya nggak kayak mainan gitu ya, tapi masih nggak memuaskan gitu ya. Jadi kalau boleh jujur, namanya restorasi sebuah karya seni tidak akan bisa kembali seperti aslinya. Hanya bisa kembali asli kalau dilakukan oleh seniman aslinya, gitu ya. Dan itulah yang kita akan belajar pada pagi hari ini, bagaimana sebuah restorasi yang ingin Tuhan lakukan bagi kita. Sebuah restorasi yang benar-benar restorasi hanya bisa terjadi bukan kita yang lakukan, tetapi pencipta kita yang lakukannya bagi kita. So that's the good news buat kita. Kita mungkin berupaya, udah coba, hasilnya lebih buruk dari yang kita bayangkan. Dan hari ini biar firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan merestorasi kita, Tuhan memulihkan kita. Dari Ibrani 7 ayat 23 sampai 28. Saya akan bacakan, tapi saya mengajak kita bangkit berdiri. Dan hari ini saya mau mengajak kita membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap, tapi janji ya jangan buru-buru, oke? Supaya sama-sama kita bisa bacanya. Nanti ayat 28 kita baca bersama-sama. Oke, saya bacakan Ibrani 7
ayat 23. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Selama-lamanya. Umatnya tidak dapat. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa biar Engkau berbicara ke dalam hati kami pada pagi hari ini. Untuk kami mengerti pemulihan yang Kau miliki bagi kami di dalam Kristus Yesus anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi waktu kita baca sama-sama pada pagi hari ini, itu di Ibrani 7, berbicara tentang imam besar. Sebenarnya khotbahnya ini agak sambungan dari yang minggu lalu. Jadi yang minggu lalu sudah direkam, jadi kita akan upload di YouTube, saudara. Oke, jadi dalam proses diedit gitu ya. Jadi kalau misalnya saudara pengen dengar minggu lalu, akan segera muncul di YouTube. Tetapi kalau saudara baru hari ini juga nggak apa-apa, because nggak harus terpisah gitu ya. Jadi minggu lalu kita bicara tentang the Day of Atonement. Ada satu ritual yang dilakukan di kitab Imamat, posisinya agak di tengah-tengah dan sangat penting di antara semua seremonial. The Day of Atonement itu satu hari aja, di mana imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ada begitu banyak seremonial, tapi pada intinya imam besar harus melakukan sesuatu. Dan apa yang kita baca hari ini berhubungan dengan itu, dan kita akan belajar 3 hal ini. Bagaimana apa yang kita baca tadi berbicara tentang karya dan pribadi Kristus sebagai imam besar di dalam The Day of Atonement tadi. Kemudian kita akan lihat latar belakang dari kitab Ibrani, dan kemudian bagaimana ini menjadi satu kesatuan di dalam tema besar seluruh surat di kitab Ibrani. Dan kemudian terakhir kita akan mengambil aplikasi di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Jadi minggu lalu kita belajar tentang the Day of Atonement, di mana satu hari di dalam kehidupan bangsa Israel sebenarnya namanya Yom Kippur, di mana itu menjadi penanda sebenarnya juga buat bangsa Israel, a very big moment. Yang menariknya adalah di dalam hal ini yang melakukan kerjaan paling banyak adalah imam besarnya. Bukan orang Israelnya, tetapi orang yang melakukan paling banyak adalah imam besarnya. Dia harus menyucikan dirinya, ada begitu banyak seremonial yang sangat kompleks ya, dan detail. Salah satunya karena berbicara tentang menguduskan, membersihkan diri dari dosa. Karena kalau lakukan satu kesalahan aja, dan kalau tadi kita baca imam besarnya banyak, karena mereka sepilih dan sampai seumur hidup gitu ya. Kalau mati terus diganti. Kadang matinya nggak karena udah tua, tapi karena masuk ke ruang Maha Kudus, dia berdosa, tewas gitu ya. Karena dia itu harus ditarik keluar gitu. Dan nggak ada yang berani masuk, karena harus ditarik keluar. Dan itu sesuatu yang kayaknya ini beneran nih, nggak main-main gitu ya. Nah itu ada di kitab Imamat. Dan beberapa mungkin saudara, aduh kalau baca kitab Imamat, dulu saya suka bercanda sama teman-teman waktu ini ya baru-baru baca kitab. Kalau susah tidur baca kitab Imamat nanti ketiduran gitu ya. Karena yang bacanya detail banget gitu. Tapi nggak apa-apa, ada waktu saudara akan perlu lewati juga.
Ada banyak hal yang waktu kita visit lagi, wah ternyata ini berbicara banyak dalam hidup kita. Oke. Nah, di situ dikatakan ada imam besar yang melakukan ritual membersihkan dirinya, berdiri buat bangsa Israel. Pertama dia berdiri buat dirinya sendiri, karena dia nggak kudus kan, dia nggak sepenuhnya sempurna. Dia berdiri bagi dirinya sendiri, berdiri bagi bangsa Israel. Lalu di the Day of Atonement itu ada dua kambing yang dipersembahkan. Yang pertama, kambing itu sebagai kambing di mana imam besar ini akan mengaku dosa seluruh umat Israel sepanjang setahun itu. Jadi kalau kita baca di ayatnya di Imamat itu kita baca dia mengakui dosa-dosa bangsa Israel gitu ya. Nggak kolektif ya, nggak kayak gini ya. Tuhan ya, ini dosa orang Israel sepanjang tahun dari Januari, Januari 1 sampai di Desember 31, amin gitu, enggak. Jadi kira-kira tuh benar-benar satu persatu gitu ya. Ya mungkin dia punya daftar listnya nih, waduh bangsa Israel nggak ngikutin Tuhan, dia nyembah berhala yang ini, bangsa suku yang ini, nyembah berhala yang ini. Jadi lama saudara, nggak kayak, aduh pokoknya doa, udah nih selesai ya. Kan nggak kayak gitu, take times. Udah. Kayak kita kan nggak bisa doa, Tuhan saya berdoa ya makan siang hari ini buat makan buat sebulan. Itu kan enggak. Tiap hari kita berdoa gitu ya. Jadi ini dia berdoa, kambingnya ini dia doain tumpangin tangan bahwa ini dosanya udah ditimpahkan ke dia nih. Semuanya jangan ada yang ketinggalan. Jadi it takes time, nggak cuma 1-2 menit udah selesai terus disembelih gitu, enggak. Pada intinya kambing itu menanggung semua beban dosa. Setiap single detail sin will be declared on that goat. Kemudian ada satu kambing satu lagi yang dilepaskan. Ini namanya scapegoat atau the escape goat, which is kalau kita baca di kitab Kejadian, the blame, ya kan? Siapa yang salah? Dia, ya. Ya, jadi kemarin kita bilang scapegoat itu escape goat karena dia yang take away my blame, gitu ya. Nah itu dimaki, pokoknya semua, terus kemudian si kambing ini akan dibawa keluar dari perkampungan, dari komunitas bangsa Israel, artinya dia membawa dosa pergi keluar dari bangsa Israel. Kira-kira seperti itu gambarannya. Buat kita hari ini agak sedikit jarang, agak kita susah nangkepnya, karena kita hidup di konteks metropolitan. Kita jarang ngelihat kambing, kita jarang ngelihat ini. Mungkin yang hari ini yang lagi rame itu kayak misalnya udah ada undang-undang tidak boleh makan anjing gitu ya, maksudnya udah ada undang-undangnya gitu ya. Karena apa ya? Kita yang piara pet saya punya gitu ya, kayaknya kalau dimakan kok kayaknya nggak tega banget gitu ya. Saudara bisa bayangkan ya, mungkin beberapa saya tahu di beberapa konteks budaya yang di daerah itu biasa umum gitu ya. Tetapi saya mau mencoba menangkap ini bagi kita bahwa mereka bayangkan kambing yang mereka harus besarkan itu yang benar-benar perfect, dijagain, make sure nggak boleh kayak aduh biar ngirit lah nih kambing yang udah nggak laku dijual buat korban gitu nggak bisa gitu ya. Aduh kayaknya ini yang agak cacat kakinya kurang lurus dikit, jalannya nggak lurus, yang ini buat korban nggak bisa, harus yang perfect, yang terbaik. Benar-benar jadi saudara bayangin ini yang merawatnya dan banyak sekali artinya gini, semua hewan-hewan sembelihan itu waktu dibawa ke sana nggak pernah kembali. Artinya banyak banget yang mati karena dosa gitu ya. Harusnya kita yang mati karena dosa. Jadi ada a sense of attachment yang when I release that, itu nggak mudah. Karena mereka membesarkannya dan sebagainya. Jadi waktu ini terjadi di the Day of Atonement, which is buat bangsa Israel bukan cuma the Day Atonement, tapi the Day Atonement ini very specific dan ini mengingatkan bahwa itu sebuah gambaran akan karya Yesus Kristus yang kita baca barusan tadi. Dan this is di Ibrani, hal ini diulang kembali bahwa dua hal ini di the Day of Atonement yang peran yang begitu penting adalah imam besarnya dan yang dipersembahkannya tadi, dua hal tadi, kambing tadi ya. Jadi itu mengingatkan kepada kita dua hal ini kepada karya Kristus, penebusannya bagi kita bahwa dia sempurna, tapi bukan cuma karyanya, tetapi di Ibrani mengatakan bahwa ini
bukan sempurna karyanya, tetapi imam besarnya juga sempurna. Jadi pribadi Yesusnya diingatkan kepada kita. It's not just it is done, it's over, tapi this person now live forever, gitu ya. So aku akan bacain cepat dan I will go to the background. Tetapi ia karena tetap selama-lamanya imamatannya nggak dapat Jesus lives forever, he has a permanent priesthood. Jadi penulis Ibrani mengatakan bahwa imam besarnya terus diganti. Tapi begitu Jesus yang jadi imam besar, nggak pernah diganti lagi. Sekarang permanen. Dia jadi imam besar sampai selama-lamanya. Karena dia nggak mati dan dia hidup selama-lamanya. Yang kedua, dia mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan secara komplit sekarang. Dulu nggak komplit karena hewan imam besarnya nggak komplit, nggak sempurna. Kata komplit di dalam bahasa Yunani ada dua hal, mungkin seringkali kita agak kalau baca kata komplit gitu ya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu komplit itu di dalam bahasa Yunani bisa berarti komplit di mana dia utuh atau juga berarti sempurna. Jadi kalau misalnya ada bagian yang udah digabung lengkap gitu ya, misalnya mikrofon ini bagian baterainya pas udah berfungsi, dia komplit namanya, dia sempurna. Kira-kira itu konsepnya. Jadi waktu dikatakan bahwa Yesus imam besar itu bisa menyelamatkan, dia menyelamatkannya utuh, komplit. Dan kemudian dia selalu hidup menjadi pengantara mereka, to intercede for them. Karena imam besar itu pada intinya menjadi pengantara. Dia ingat itu Tuhan, dia tiap hari ya, dia bawa dirinya, saya juga bisa berdosa, kira-kira gitu ya imam besar. Lalu, tetangga saya, orang Israel, dia bawa semua dosa-dosa Tuhan, saya minta ampun buat mereka gitu ya. Sekarang Jesus yang intercede menjadi pengantara bagi kita. Nah, konsep ini sebenarnya kalau kita sadar, yang namanya pengantara itu berdiri di antara dua hal. Mungkin kalau di bisnis itu suka ada, aduh saya mau ini, ada perlu pengantara nih, success fee gitu kadang-kadang ya, kalau kita we have in the project gitu, kadang ada pengantara, kadang mau kerja ini kayaknya susah. Saya pernah melakukan kerja di bisnis di mana mau ketemu susah banget gitu ya, mau project-nya dia udah nggak dapet gitu. Sampai akhirnya, aduh kayaknya saya nggak bisa nih ya. Lalu orang saya dulu kerja di kantor perusahaan, Jepang gitu, lalu orang yang di Jepang di kantornya bilang, "Kamu perlu saya bantu apa?" Gitu ya. "Coba deh, ketemu sama orang Jepangnya di sana," gitu ya. Saya udah bingung mau ngomong apa lagi gitu ya. Lalu dia datang ke sana, saya juga nggak tahu ngomong apa, setelah dia balik hari berikutnya, "Kayaknya semua udah oke semuanya," gitu ya. "Oke apanya?" Saya bilang gitu kan. "Ya nanti sudah ini kayak gini," pokoknya dia kasih, ya titipannya gitu, "Oh ya udah selesai." Udah gitu aja, waktu saya pikir, "Kok udah nih bener," gitu ya. Iya bener udah selesai gitu ya. Artinya ternyata ada hal-hal yang saya tidak mengerti karena kultur dan sebagainya, buat mereka sama-sama orang Jepang secara kultur, oh ini lebih nyambung gitu ya. So ada sesuatu yang membuat, menjadi semuanya berjalan berlangsung. Tapi ada sesuatu yang menarik juga, bahwa mediator ini juga pada akhirnya juga menjadi jarak, menciptakan jarak. Karena apa? Contoh ya, kita nggak bisa ibadah, terus kita ada ibadah online, gitu ya. Tadinya nggak bisa ibadah, jadi ibadah kan online. Tetapi kalau kita online terus, jadi ada jarak kan sebenarnya. Jadi kalau kita sadar nggak sadar, justru imam besarnya juga jadi pengantara. Tadinya kita ketemu langsung sama Tuhan, sekarang jadi ada imam, gitu ya. Nah, waktu di Ibrani dikatakan bahwa Jesus is now the great high priest, sekarang kamu pengantaranya bukan yang lain, yaitu Tuhan sendiri. Jadi kita nggak punya pengantara tambahan lagi. Sekarang dia yang jadi pengantara bagi kita. Jadi nggak ada jarak lagi, nggak ada barrier lagi. Dan itulah makanya dia bilang, dia sanggup menyelamatkan semua orang secara sempurna yang datang melalui dia. Oke? I will go very fast. Kemudian dikatakan blameless, pure, and set apart. Jadi tadinya kambing dombanya mau seberapapun sempurnanya nggak benar-benar perfect. Tapi sekarang waktu Yesus datang, jadi the high priest, dia membawa korbannya itu adalah dirinya sendiri. He is the perfect sacrifice now. Dan di saat itu, I'll just highlight this. He sacrificed for their sins
once for all when he offered himself. Jadi satu kali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu makanya buat kita hari ini, ritual, seremonial yang ada di kitab Imamat, yang ada di kitab Keluaran tidak relevan lagi karena semuanya sudah diselesaikan, disempurnakan oleh Yesus Kristus. Jadi kita tidak membawa kambing domba lagi, korban sembelihan secara aplikasinya, tetapi kita sekarang menyadari bahwa itu semua sudah selesai di dalam diri Yesus Kristus, which we will go for application later on. Okay? Athanasius, 4th century African theologian bilang gini, he became what we are so that he might make us what he is. Dia menjadi seperti kita, melewati kehidupannya di dunia, supaya dia bisa mengembalikan kita sebagaimana yang dia mau kita miliki. Hubungan bersama dengan dia. Itulah indahnya apa yang Kristus lakukan bagi kita. So we'll keep that, bahwa Jesus is the high priest yang hidup selama-lamanya. Dia the perfect sacrifice for us. Now we go to the background of Hebrew. Jadi kitab Ibrani ditulis agak unik. Pertama, penulisnya para pakar Alkitab dan teologi nggak tahu siapa penulisnya. Mungkin Paulus, mungkin Apolos, mungkin Barnabas, tapi sekarang pokoknya anonymous saja, gitu ya. Dan yang menarik, kitab Ibrani itu ditulis seolah-olah para pendengarnya, by the way, waktu itu, waktu surat ditulis secara umum, kecuali surat pribadi ya, secara umum ditulis untuk dibacakan. Jadi kalau waktu Paulus nulis ke buat jemaat di Roma, itu bukan dikopi terus semua orang punya kopiannya kayak kita gitu ya. Dan biasanya mereka dikopi karena mereka ada gereja-gereja rumah yang bisa membaca di zaman itu nggak banyak orang. Jadi biasanya mereka akan membacakan kepada jemaatnya. Lalu dikopi kan buat di jemaat yang sebelah sana. Lalu makanya kita punya banyak kopiannya gitu. Dan ditulis untuk didengarkan, kira-kira seperti itu. Nah, kitab Ibrani itu formatnya lebih mirip kepada khotbah sebenarnya. Dia terus gitu ya berlanjut. Nah, ditulis kepada orang-orang Kristen yang punya latar belakang Jewish sebenarnya. Karena banyak di dalam apa yang dikatakan nggak diterangin latar belakangnya lagi, seolah-olah udah tahu sama tahu gitu ya. Kayak kita di sini, kalau kita mau makan gitu ya, sambal itu otomatis ada. Gitu ya. Nggak ditanya lagi. Kalau saya ingat waktu saya pertama kali ke luar negeri mau minta saus, itu bukan saus ini ya. Itu kalau kecap itu, kalau orang Jawa kan kecap tuh kecap manis, kecap ini ya, kecap asin. Di sana kecap itu sambal saus tomat gitu. So konteksnya beda. Tetapi waktu dia menulis ini, dia berasumsi mereka tahu tentang konteks ritual orang Israel. Dan intinya buat mereka waktu itu ditulis sekitar sebelum abad pertama, kemungkinan besar sebelum tahun 70, karena tahun 70 di mana Bait Allah di Yerusalem itu dihancurkan. Dan di tengah-tengah penganiayaan yang besar, jadi orang Kristen waktu itu ditangkap, dipenjara, dianiaya, ditekan. Banyak dari orang-orang Kristen itu meninggalkan iman mereka. Jadi mereka meninggalkan iman dalam hal nggak bertemu lagi. Makanya di Ibrani bilang, jangan kamu melupakan persekutuan dengan saudara seiman. Banyak dari mereka kembali kepada ritual orang Yahudi lagi. Karena Judaism masih lebih oke dibandingin orang Kristen, gitu kira-kira. Jadi mereka kembali kepada Judaism atau Yudaisme. Beberapa kembali karena ada yang jadi kenal Kristus dari yang latar belakang bukan orang dari Yahudi kan. Lalu mereka kembali kepada penyembahan berhala. Dan di kitab Ibrani ini mengingatkan kepada mereka, hey, ayo, jangan berhenti ya, jangan mundur. Kamu punya tekanan nih, kamu punya iman. Lalu di sepanjang kitab Ibrani sebenarnya dua tema besar ini. Dia mengatakan, oke, dari zaman dulu nih, para malaikat, tapi Yesus lebih lagi. Terus zaman ini, tapi Yesus lebih lagi. Kemudian hukum Taurat, tapi Yesus lebih lagi dari hukum Taurat. Terus dia bilang, oh imam besar, oke ada ritualnya, tapi Yesus lebih lagi. Dia tengah mengatakan, Yesus itu superior dari semuanya. Jadi kalau kamu udah terima Yesus, udah deh, kamu jangan balik lagi. Kamu jangan mundur lagi. Kamu harus terus pegang kepada pengakuan iman kamu. Kamu terus percaya sama dia.
Jadi seolah-olah mengingatkan kita bahwa dia udah begitu luar biasa pekerjaannya, karyanya, sekarang dirinya akan memampukan kita untuk terus berjalan maju di dalam iman kepada Dia. Jangan nyerah, jangan mundur. Sudah bisa nangkap ya kira-kira. Itu tema besarnya. I wanna get it to the applications as we go through this through. Di Ibrani 4 ayat 14 dan 16. This is very popular. Kita will grab this in the context of the Ibrani 7 tadi. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi kita punya imam besar nih, kita pegang nih, kita udah percaya sama dia, kita pegang terus, dibilang berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sama seperti kita. Jadi sama seperti dalam hal di mana dia mengerti tantangan kita. Jadi waktu di tengah-tengah persecution, penganiayaan, Yesus tahu kita nggak? Dia tahu. Di tengah-tengah mungkin kita lagi kesel sama orang, kita dibikin kesel sama orang, saudara pernah kayak gitu di kantor atau whatever. Oke, saya nggak bilang mikirin orang itu gitu ya. Tapi intinya di tengah apapun yang kita lewati, dia mengerti. Kemudian marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Di Ibrani bilang, approach the throne of grace. Bagaimana kita bisa approach the throne of grace? Karena Kristus tadi sudah menjadi pengantara bagi kita. Dia sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Sekarang kita bisa menghampiri tahta. Ini bukan menghampiri cuma sebagai seorang, tapi sebagai tahta di mana dia berkuasa. Dia sanggup membuat rahmat, memberikan kekuatan bagi kita, memberikan anugerah bagi kita. Okay? And receive mercy and find grace to help us in times of our need. Waktu Yesus disalibkan, waktu dia menyerahkan nyawanya dikatakan, tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan dirinya. Waktu Yesus disalibkan, tabir bait Allah terbelah bagi dua. Jadi artinya sejak saat itu, bait Allah nggak di situ lagi. Makanya waktu Yesus bilang, hancurkan bait Allah ini, 3 hari kemudian aku akan membangunnya kembali. I will build it up. Jadi seolah-olah ini bait Allah ini udah hancur, 3 hari kemudian aku gantinya gitu kira-kira. Kita nggak nangkap itu sampai waktu curtain-nya terbelah itu, bait Allahnya udah nggak ada di dalam bangunan lagi, tetapi di dalam Yesus Kristus. Dia imamnya, dia kambing domba yang disembelih, dia juga scapegoat-nya. Waktu orang Israel mengarak Yesus keluar dari Yerusalem untuk disalibkan di Bukit Golgota, dia nggak disalibkan di kota Yerusalem. Dia harus dikeluarin dari kota. Dihina, direndahkan, sebagaimana kambing itu dikutukin, dicela gitu ya, bahwa kamu yang udah keluar, menyingkirlah dari ini. Dan Yesus terima itu sebagai the scapegoat. Dia take away the sin of the people on himself, supaya kita bisa dipulihkan, supaya kita bisa diselamatkan. Sudah nangkap ya? Okay? I know it's gonna be a little bit long, tapi this is the idea. The work and the person of Christ restored us completely so that we could walk our days resting in God's presence. I want to give you that idea tadi, the throne. Kita menghampiri tahta kasih karunia.
the restorations yang Tuhan mau bikin di the day of atonement ini, dikatakan aku read this a little bit so that they get the idea, dan kita akan kembali ke Kejadian. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Kata perhentian itu the rest gitu ya, entering the rest. So let's skip that. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi the resting itu sudah dikasih sama kita since the day of creation sebenarnya. So let's skip that. For who have believed enter that rest. Jadi siapa yang percaya masuk ke dalam peristirahatan itu. So we have that resting and then keep that. Kita akan kembali di Genesis soon. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Di sini menggunakan kata let us therefore strive to enter. Ini bukan berarti berusaha kita melakukan. In the light of the whole passage, berusaha ini artinya we learn to keep on believing. We learn to keep on confessing. Kadang kita itu udah tahu, tapi kita masih usaha pakai cara kita sendiri. Padahal udah percaya aja gitu ya. Tapi percaya Tuhan plus dia harus lakukan ini. Pernah kayak gitu enggak? Kita sering kali udah berdoa percaya sama Tuhan, ya. Oke nih Tuhan, saya percaya nih masalah saya ya. Saya selain sama Tuhan, gitu. 15 menit kemudian kita mikir, aduh, kayaknya Tuhan kerjain atau enggak ya? Kita ambil lagi gitu kan. Sudah kayak gitu enggak? Jadi kata berusahanya artinya, hey, udah deh, kamu jangan kembali lagi ke cara-cara lama. Udah, percaya sama Tuhan, learn to trust Him completely. Okay? Let's jump back to the Genesis. Waktu saya baca ini, saya balik lagi. Saya udah baca Kejadian mungkin berkali-kali kayak nggak habis-habis gitu ya. Dan ini saya baru just get it. I hope we'll get this for every one of us. Kejadian 1 ayat 31 ini ayat yang terakhir. Saya mau mengajak saudara, kalau baca Alkitab, abaikan seolah-olah tidak ada penomoran pasal. Tidak ada penomoran ayat. Itu tidak diinspirasi gitu ya. Karena itu baru muncul, aku lupa tahun 1200 kalau nggak salah di Geneva Bible, di mana ditulis angka-angka itu untuk memudahkan mereferensi gitu ya. Tetapi itu tidak diinspirasi gitu ya oleh Tuhan. Jadi posisinya di mana agak aneh sometimes, tapi nggak apa-apa gitu ya. Kita bisa pakai hari ini buat mereferensi, memudahkan. Tapi kalau saudara baca tanpa chapter breaks, it's gonna be very beautiful. Oke? Jadi katanya gini, maka Allah telah melihat segala sesuatu yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadilah petang, jadilah pagi. Oke? Just skip that for a while. Was evening, was morning dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian pasal 2 ini langsung saudara baca seolah-olah lanjut terus ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. So on the 7th day, he rested from all his work. Kata berhenti itu rested. Okay? Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Itu. Di hari ke-7 tidak ada kata jadilah petang, jadilah pagi. Jadi sebenarnya hari ke-7-nya nggak pernah berakhir. Terus saya baca, loh, kok hari ke-6 doang ya? Hari ke-7-nya kayaknya masih jalan terus. Makanya kalau di Ibrani bilang, hey, janji untuk masuk ke peristirahatan itu masih berlaku buat kamu. Ini udah dikasih loh sejak dunia dijadikan. Jadi from the day of creations, dia mau kita enter his rest. What is resting means? At that time, that is significant buat kita. Kita berpikir sekarang resting itu berhenti istirahat itu kalau kita udah capek. Kita berpikir dengan konteks budaya kita hari ini,
Mungkin Tuhan udah ngomong, "Wah bintang yang ini, wah bintang yang ini, alam semesta yang ini, udah capek banget ngomongnya. Oke, aku mau istirahat dulu," gitu ya. Tentu kita nggak akan pikir kayak gitu kan. Dia nggak perlu istirahat karena dia capek. Di ancient, Near Eastern tahu bahwa yang namanya resting, God and kings, when they rest, di mana restingnya mereka? They will rest. God bless the seventh day and made it holy. Dia set apart. Dia rested. Dia rest di mana? He rested in his temple, in his throne. So when God rested, kita menghampiri dia. Dia rested bukan beristirahat. Dia rested now. I in charge. I rule. I'm bringing the order. Not the world. I make it happen. Jadi waktu kita menghampiri tahta kasih karunia, kita lagi bilang, you rule, you reign, you are in control. Jadi dia restnya di mana? Di baitnya. Dia restnya di mana? In his throne. Dia memerintah as king, as ruler. Jadi hari ini waktu Yesus bilang, dia Ibrani bilang, Jesus bring us to the temple, kita rest, kita masuk to the resting, yang di kejadian, kita dikembalikan ke sana. Di mana kita ngelihat God as King rule in our life. The temple-nya sekarang, kalau kita baca bahwa your body is the temple of the Holy Spirit. Kenapa? Karena the Holy Spirit, the Spirit of God now rest in you. Tuhan gak lihat kita, oh karena kamu udah lakukan ini, now I can rest. Aku bisa tinggal di dalam kamu. Bukan. Karena kamu percaya kepada apa yang imam besar ini sudah lakukan, karena kamu percaya kepada pengorbanan dia, sekarang aku gak lihat kamunya, aku ngelihat Kristus Yesus. Jadi sekarang kita menghampiri tahta kasih karunia, bukan karena kebaikan-kebaikan kita, tapi apa yang dia sudah lakukan bagi kita. Sudah bisa nangkap itu buat kita. Jadi now when it come to the temple, waktu Yesus bilang the temple as me, makanya kamu melihat the kingdom of God di sana, kingdom di sini. Dia bilang, hey, the kingdom of God is among you. Gitu ya. Udah di sini loh. Kamu nggak lihat, kamu nggak aware. Dan sekarang buat kita, karena Yesus sudah menjadi imam besar bagi kita, sekarang kita punya akses masuk ke dalam ruang tata kasih karunia, menerima pertolongan, karunia, mercy di dalam kehidupan kita setiap hari. The work and the person of Christ restores us completely so that we could walk our days resting in God's presence. What do I mean by this? The work of Christ is done. Karya Kristus itu sudah selesai. Kita nggak bisa tambahin. Dia nggak minta izin sama kita. Mau aku tolongin nggak? Nggak. Dia nggak minta izin sama kita. Dia sudah lakukan bagi kita. Kita cuma bilang, oke Tuhan, aku percaya. Karena ini udah done, nggak ada yang kita lakuin bisa cancel, bisa ngurangin, ya, atau nambahin. Kita cuma perlu terima aja. Yang menariknya, it's not just the work, tapi dia the person. Kenapa dia become the person? Sekarang dia intercede for us. Sekarang makanya kita bisa dituntun sama Roh Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Karena dia menuntun kita. Dia pribadinya bersama-sama dengan kita. Jalani hidup kita setiap hari. Ada waktu di dalam kehidupan kita. This is the pressure. Sometimes, aduh aku mau ini. Saya pernah membimbing seorang gitu ya. Oke yuk kita doa makan. Kamu doa makan deh. Aduh jangan Pak. Saya belum hidupnya belum bener banget gitu ya. Ya saya hidupnya masih banyak berantakan. Gak apa-apa doa makan aja gitu. Artinya apa? Kalau kita selalu melihat, oh saya nih masih belum benar, saya masih belum ini. Kita masih melihat kekristenan kita dari aspek seberapa baik kita udah lakuin semua firman Tuhan. Kita bukan melihat seberapa Yesus udah selesain bagi kita. Jadi kita cuma lakuin aja. Kalau Roh Kudus dorong saudara, oh coba share something sama orang itu. Boleh gak aku berdoa buat kamu? Atau bagikan firman Tuhan. Seringkali kita bisa berpikir,
Oh saya masih banyak masalah Tuhan, saya masih belum selesai. Saya seringkali kita pikir, "Oh masa saya, doain dia, dia orangnya lebih kaya, hidupnya lebih lebih sukses dari saya." Oh, kita masih ngelihat performance kita dibandingkan, orang lain, padahal kita bergantung apa yang Yesus sudah lakuin bagi kita. Jadi pagi hari ini Tuhan ngingetin kita, "Hey, don't look at our performance, look at what Jesus has done for us." Aplikasinya buat kita yang pertama, don't shrink back in the midst of our pressure. Ada dalam kehidupan kita mungkin pressure untuk kembali dengan cara-cara dunia. Saya menyadari beberapa saudara, beberapa di dalam bidang pekerjaan yang punya tendensi pressure lebih besar dari yang lain, atau punya celah-celah di mana kompromi lebih mudah terjadi dilakukan. Saya pernah di pekerjaan yang seperti itu, yang kayaknya anak baru gitu ya, orang lain udah dapat project, saya project nggak selesai-selesai gitu. Ada pressure di mana kayaknya gue harus ngikutin cara-cara mereka deh gitu ya. Saudara mungkin pernah di dalam kondisi seperti itu. Well, mungkin kita nggak dianiaya seperti the first century church, tapi kita punya pressure yang sama. Sometimes pressure-nya buat kita, saya harus lakukan ini lebih banyak supaya jadi saya kelihatan lebih rohani dan sebagainya. Nothing to do with that. It's all what Christ has done. Yang saya mau dorong saudara, maju terus. Kalau Tuhan dorong saudara, bagikan firman Tuhan ke orang, mendoakan, bagikan berita Injil, lakuin aja. Yang bekerja Tuhan kok, bukan kita. The Spirit of God in us. Yang kedua, be confident to enter His rest because of Christ. Kalau kita boleh jujur, saudara kalau tanya saya, boleh jujur, apakah saya berdoa, wah enak terus pokoknya bisa berjam-jam setiap hari? Saya bilang sama istri saya waktu zaman saya langganan harian, uh, sekarang udah nggak ada ya, koran gitu ya. Itu turun ke bawah dari kamar, ke meja belajar ya, baca Alkitab, berdoa, atau buka koran dulu. Itu cobaannya setiap pagi sama saudara. Aduh kayaknya saya kurang berdoa. Pada intinya ya kita nggak pernah cukup berdoa, betul ya. Kalau kita boleh jujur kita kurang cukup mengandalkan Tuhan. Sekarang udah nggak langganan, tapi bangun tidur handphone dulu gitu ya. Sudah apa? Saya nggak ini. Tapi intinya gini, whatever our performance, kita harus selalu datang sama Dia. Mungkin kita merasa doa kita kurang, tetap aja berdoa. Kita merasa, aduh kayaknya saya kurang baca Alkitab, nggak apa-apa, bacalah. Jadi makanya mulailah baca gitu ya. Kalau misalnya saudara Tuhan gerakin untuk melakukan sesuatu, lakuin aja. Saya ingat waktu saya, Tuhan udah gerakin, doa buat dia, doain gitu ya. Tapi ngomongnya susah Tuhan. Udah menit yang udah gini nanya, dia udah mulai nanya hidup yang gini, yang udah masalah hidupnya. Saya kayaknya, aduh nanti dia tersinggung nggak ya gitu ya. Tunda lagi, minggu depan ketemu lagi, dia masih ngomongin yang sama. Aduh Tuhan kayaknya saya nggak berani gitu kan. Akhirnya saya ngomong juga, terus saya bilang, aduh ini kali kamu ngomong kayaknya saya udah tunggu-tunggu. Berapa minggu yang lalu kayaknya udah lega deh gitu ya. Artinya apa? Seringkali kita mungkin nggak bisa, kita nggak sanggup. Tapi kita cuma perlu melangkah aja. Percaya sama Tuhan. Lastly, kitab Ibrani itu yang uniknya adalah kata let us. Misalnya kita bikin jokes, let us gitu ya. Let us. Jadi banyak let us, ayo mari kita, mari kita, mari kita, mari kita lakukan sama-sama. Let us encourage one another and bring the good news to our communities. Ada sesuatu yang kita perlu encourage satu sama lain. Dan sewaktu kita encourage, kita melihat the work of Christ happen di dalam kehidupan kita. The persons of Christ lead us kemana kita pergi di dalam hari-hari kehidupan kita. Saya mau tutup dengan ayat ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib.